Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktereza dalam program The Radio, di mana program ini kita selalu membahas berbagai pemberitaan-pemberitaan yang viral dan juga trending beberapa hari terakhir, dan akan kita bahas di program The Radio. Seperti biasa, 3 berita akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, Smart Listener, langsung saja kita beralih ke berita yang pertama yang akan kita bahas di The Radio kali ini. Ini berita diangkat oleh Kompas.com pada 30 Mei 2020. Ini mengangkat judul Larangan Mudik dan Arus Balik diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Wow, jadi larangan mudik ya dan juga arus balik ini yang sebelumnya kita tahu di bawah tanggal 7 Juni ini kembali diperpanjang, guys. Jadi dulunya berlaku hingga 31 Mei 2020. Jadi diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Kita baca beritanya dulu. Di sini tertulis Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 25 tahun 2020 hingga 7 Juni 2020. Jadi di sini juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 30 Mei 2020 lalu mengatakan bahwa dengan demikian larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020 ini diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Jadi di sini Kementerian Perhubungan memastikan bahwa pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai surat edaran gugus tugas yang masih boleh berpergian. Jadi buat orang-orang yang ya memiliki syarat-syarat yang memang benar-benar diperbolehin buat mudik, ya mudik. Kalau nggak memenuhi syarat nggak boleh mudik juga, guys. Jadi seperti yang kita tahu bahwa larangan mudik dan arus balik diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini masih kita mau membaca berita yang diangkat oleh harian Kompas.com ya. Nah, ini menarik juga mengangkat tema mengenai New Normal. Menteri Agama terbitkan aturan rumah ibadah wajib punya surat bebas COVID-19. Ini berita sama waktunya diangkat sama berita sebelumnya pada hari Sabtu 30 Mei 2020. Jadi di sini Menteri Agama Fahrul Razi menerbitkan panduan tentang kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa kenormalan baru atau new normal pandemi COVID-19. Dan salah satu aturan dalam surat edaran tersebut ya pada nomor 15 tahun 2020 di mana Kementerian Agama mewajibkan rumah ibadah memiliki surat keterangan aman dari COVID-19. Jadi di sini Pak Fahrul Razi mengatakan bahwa rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah atau kolektif adalah berdasarkan fakta lapangan serta angka RNAV atau RO dan angka Effective Reproduction Number atau RT berada di kawasan lingkungan yang aman dari COVID-19. Jadi di sini daerah yang memang tergolong kondusif dari paparan virus corona ini memang dapat menggelar sholat berjamaah, tidak terkecuali misalkan daerah tersebut sebelumnya terpapar COVID, tapi lambat laun mereka bangkit dan berkurang korban-korban yang terpapar COVID. Bukan tidak mungkin daerah tersebut juga diperbolehin untuk menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid, kecuali buat daerah yang ya masih dapat dikatakan sebagai zona merah. Jadi buat seluruh penonton dan juga masyarakat Indonesia, ayo kita sama-sama terapkan pola hidup sehat supaya mata rantai COVID-19 dapat terputus dan kita dapat kembali hidup normal dan menyelenggarakan sholat berjamaah untuk umat Islam khususnya secara normal kembali ya. Oke, baik, kita beralih ke berita terakhir. Ini diangkat dari sonora.id ya. Jadi di sini tertulis judul beritanya, bentar. Waduh, ini apa nih? Modal melawan COVID-19. Ini dia 3 makanan yang kaya dengan vitamin D. Wow, ini menarik banget ya. Jadi semenjak kemunculan COVID-19, ini para peneliti mengatakan bahwa salah satu vaksin alami yang bisa menyembuhkan kita dari paparan COVID-19 adalah dengan memperkaya tubuh kita dengan kandungan vitamin D. Jadi tidak hanya sebagai salah satu sumber protein yang baik untuk tubuh, jadi vitamin D ini banyak banget manfaatnya seperti yang kita tahu ya. Nah, kita baca ini berita dari sonora.id
yang diangkat pada, oke bentar saya lihat dulu. Ini ditulis pada hari Minggu 31 Mei 2020 ya. Jadi sejak awal kemunculan virus corona di Indonesia, para dokter dan ahli menyarankan agar masyarakat bisa meluangkan waktunya untuk berjemur agar terpapar sinar matahari. Hal ini dikarenakan sinar matahari menjadi salah satu sumber vitamin D yang baik untuk tubuh dan imunitas demi melawan virus corona. Nah, penonton, jadi selain itu vitamin D juga berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan otot sehingga tubuh pun menjadi lebih kuat. Jadi kalau kita tahu bahwa vitamin D itu ya cenderung kita dapat dari paparan sinar matahari ya. Ternyata ada 3 jenis makanan yang memiliki kandungan vitamin D yang sama halnya ketika kita terkena paparan sinar matahari. Ini yang pertama adalah susu dan jeruk. Ini mudah banget dicari ya, susu dan jus jeruk. Nah ini tidak sulit. Jadi 2 jenis minuman ini adalah minuman yang ternyata memiliki kandungan vitamin D yang bagus untuk imunitas tubuh. Meski demikian, kandungan vitamin D dalam kedua minuman ini memang tidak signifikan. Segelas jus jeruk terfortifikasi hanya mampu memenuhi sekitar 17% kebutuhan vitamin D harian, sedangkan susu hanya memenuhi 16%. Jadi cuma beda 1% antara kandungan susu dan juga jus jeruk. Baik, kita ke jenis makanan yang kedua. Nah, tadi kalau sebelumnya ada minuman ya, susu dan jus jeruk. Nah, yang kedua ini, mungkin teman-teman agak kaget ya. Ini merupakan makanan yang memang sangat mudah kita temui dan sering kita konsumsi bahkan, dan kita tidak menyadari bahwa makanan ini mengandung kandungan vitamin D yang sangat juga besar. Telur. Nah, tidak hanya sebagai salah satu sumber protein yang baik untuk tubuh, namun telur juga sebagai makanan yang juga mengandung vitamin D. Namun kadarnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan susu dan jus jeruk. Telur hanya memiliki kandungan vitamin D 7%. Jadi ya masih tinggi jus jeruk dan susu ya kalau dilihat. Tapi ahli gizi juga mengatakan bahwa work it out, Lisa Subrono ya, ahli gizi untuk Work It Out Lisa Subrono menyatakan bahwa seseorang bisa mengkonsumsi telur secara utuh walau kolesterol yang tinggi berada pada kuning telur karena vitamin D terdapat pada bagian tersebut. Wow. Jadi kalau kita tahu bahwa memang kuning telur ini kandungan kolesterolnya sangat tinggi, tapi ternyata vitamin D juga terdapat pada bagian tersebut. Nah ini agak dilema, konsumsi aja lah kalau gitu. Oke, nah ini ke jenis makanan yang terakhir yang mengandung vitamin D juga, tapi ini nggak tahu ya, buat teman-teman agak susah atau mudah ditemui. Ini adalah jamur, tapi jamur di sini tidak semua jamur yang dapat kita konsumsi memiliki kandungan vitamin D. Di sini namun beberapa jamur seperti jenis jamur kancing yang berukuran besar atau portobello tumbuh di bawah sinar ultraviolet dan membuatnya menjadi sumber vitamin D yang baik. Ribet juga ya ternyata, nggak semua jenis jamur mengandung kandungan vitamin D yang baik untuk tubuh kita. Jadi ada jamur-jamur tertentu. Nah, jamur-jamur dengan kandungan vitamin D tersebut adalah opsi yang baik bagi vegan yang memang tidak mengkonsumsi telur dan susu. Jadi buat kamu yang memang memang vegetarian, memang penikmat makanan-makanan sayur seperti itu, yang menghindari makanan yang berjenis semacam daging, susu, jus jeruk dan juga telur, mungkin jamur bisa menjadi alternatif. Nah, jadi dari ketiga jenis makanan tadi, ya kalau menurut gue sih yang paling agak susah dicari ialah ya jamur. Tadi seperti yang dijelasin tadi nih, jamurnya harus tumbuh di bawah sinar ultraviolet sehingga membuatnya menjadi sumber vitamin yang baik. Agak susah ya kalau nyari jamur yang seperti itu. Oke, baik teman-teman, jadi sekian dulu dari radio kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan buat teman-teman. Dan akhir kata saya Fernando Oktareza pamit. Bye-bye.